Sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW pada masa 55 hari sebelum dilahirkan Rasulullah SAW, itu datang seorang raja kafir ke Makkah, dari negeri Yaman, yaitu ngaran raja itu Raja Abrahah. Untuk apa sih ke Makkah Raja Abrahah itu? Untuk anak merobohkan atau anak menghancurkan Ka'bah Baitullah tadi. Jadi sebelum anak menghancurkan Ka'bah tadi, Raja Abrahah tadi itu maulah gereja di negeri Yaman, gandal gerejanya, gandal, dan pulang batunya batu marmer nang berwarna-warna. Jadi gereja itu karena apabila dihancur Ka'bah itu lalu diganti orang naik haji ke situ, ada lagi ke Madinah, ada lagi ke Makkah, ke Baitullah, diganti ke situ. Itu pajangan di niatan hatinya oleh Raja Abrahah, dari Raja Kafir tadi. Rupanya kabar itu tadi sampai ke negeri Makkah, lalu mendengar sebagian bangsa Quraisy di Makkah. Lalu orang Quraisy tadi tulak ke Yaman, sampai ke Yaman, lalu diandikinya kotoran di manarnya di gereja tadi. Diandikinya kotoran di gereja. Sudah ibadah diandikinya kotoran di gereja, lalu napa pulik ke negeri Makkah tadi. Melihat Raja Abrahah nang raja kafir tadi, nama nasar tadi dulu dan nak mancur Ka'bah, melihat pulang napa gereja yang di kotoran. Maka cepat-cepat aja lagi napa Raja Abrahah ini anak merobohkan Ka'bah Baitullah tadi. Lalu Raja Abrahah ini meminta bantuan ke negeri Habasyi lawan Raja Najasyi. Lawan Raja Najasyi untuk apa? Meminta bantuan, yaitu minta bantuan binatang gajah dan rakyat-rakyatnya. Jadi gajah itu benar banget, besar gajahnya. Lalu dikirimkan oleh Raja Najasyi ke negeri Yaman. Sesudah sampai ke negeri Yaman, maka berangkatlah Raja Abrahah tadi bersama rakyatnya Raja Najasyi tadi ke negeri Makkah. Jadi jumlahnya sanyaan itu 60.000 orang, 60.000 sanyaan nang anak merubuhkan Makkah nih, atau Baitullah nih, 60.000 orang. Maka pulang napangaranya bakuda dan pulang bakandaraan gajah benar. Lalu berangkatlah Raja Abrahah tadi beserta rakyatnya tadi. Lalu belum sampai lagi ke Makkah atau ke Baitullah, itu dekat Makkah, ngarannya Wadi Muhasyar ngarannya. Belum ditahu mana di sana haji. Jadi ngarannya Wadi Muhasyar, itu para Makkah dan berhentilah di situ pengarannya Raja Abrahah tadi. Belum lagi sampai ke Madinah, apa ke Makkah, ke Baitullah. Beri kita sini kan ke Muntai ya. Jadi situ hulu singgah bagana. Setelah bagana, lalu ujar Raja Abrahah, wahai rakyatku, rampas unta napangarnya orang bangsa Quraisy di Makkah itu, rampas, ambil bawa ke sini. Lalu setengah daripada rakyatnya Raja Abrahah tadi ke Makkah, lalu merampas lawan untanya orang bangsa Quraisy di Makkah. Sekalinya ambil unta kai Nabi kita Muhammad SAW, itu belum
Muthalib ibnu Hashim. Tampil unta sidin berapa? Tampil 200 sikung. Tampil banyak 200 sikung unta. Orang sikung untanya. Tampil ke sidin 200 sikung. Nah, dibawa ke mana? Ke Raja Najasyi, apa? Raja Abrahah. Jadi ujar Raja Abrahah, wahai rakyatku pulang, engkau ke negeri Makkah situ. Sampai ke Makkah, takuni siapa di sini kepalanya, siapa di sini tutuhannya, siapa sini yang paling dipandang orang dan ditakutan orang siapa, yang ditakutan orang siapa. Maka tolaklah sebahagian nampak rakyatnya Raja Abrahah tadi. Sampai ke sana ditakuni sekalinya kayaknya Nabi kita itu Abdul Muthalib. Lalu dihabarkan oleh rakyat tadi kepada Raja Abrahah bahwa di situ kepalanya yang terkenal itu adalah Abdul Muthalib. Maka dipanggillah Abdul Muthalib tadi nanti ke tempat Raja Abrahah. Ada Raja Abrahah. Sampai ke Raja Abrahah, ke jalan melihat Raja Abrahah mulai jauh bahwa Nabi kita ini Abdul Muthalib ini sidin gagah, berpengaruh sekali datang mendatangi Raja Abrahah tadi. Muhasidin pulang bercahaya. Dan sebagian riwayat adalah mengatakan bahwa Nabi kita ini Abdul Muthalib ini Ibnu Hashim ini sidin termasuk daripada orang pemurah, ketujuh bersedekah. Sampai-sampai sidin ini binatang yang di hutan pun dimakani sidin. Binatang yang di hutan dimakani sidin. Jadi bersedekah itu kada kawa banyak sedikit, kawa sedikit banyak. Hanya bersedekah. Ada kawa banyak sedikit. Nang iyanya orang yang berduit. Ini amalan orang yang berduit. Amalan orang yang sugih penyakit besar bersedekah. Jadi binatang yang di hutan ini dimakan di sini. Daripada sini pemurahnya. Ini Abdul Muthalib. Kayaknya Nabi kita dimakan di sini. Nah, lalu akhirnya ketika Abdul Muthalib kayaknya Rasulullah ini menanti ke tempatnya Raja Abrahah tadi, maka Raja Abrahah ini takjub melihat, heran melihat daripada hebatnya sidin ini, berpengaruhnya sidin ini. Nah, sudah sampai para keraun Raja Abrahah, maka waktu itu gajah nang gagendal tadi itu sujud mencium lawan betisnya Abdul Muthalib. Disitulah abang arannya Raja Abrahah langsung pingsan melihat Raja Abrahah. Daripada hebatnya gajah nang gagendal tadi sujud mencium pulang lawan betisnya lawan kain Nabi kita Abdul Muthalib. Setelah sesudah pingsan, memahdangi pingsan kelawasan. Setelah pingsan, habis pingsan maka dibawai ke tempat duduk. Maka duduklah Abdul Muthalib tadi beserta Raja Abrahah tadi. Wajah Raja Abrahah, kami ini kasini nah hendak merobohkan Ka'bah Baitullah. Wahai Abdul Muthalib, apakah engkau ini melarang kami atau mencegah kami merobohkan? Apa jawaban paman ayah Nabi kita? Ujar Abdul Muthalib, aku kesini hanya ambil unta. Untaku tak ambil untaku nih 200 sikung. Aku kesini hanya ambil unta aja. Masalah Ka'bah Baitullah itu urusan Allah. Allah nang apa adanya, nang memeliharanya.
Aku ini nama ambil unta aja di sini. Bingung Raja Abraha nih. Ujar Raja Abraha, ada lah nang lain pedang kau nah mencegah aku nih. Ada ujar Abdul Muthalib, yaitu Tuhannya Ka'bah, itu Allah. Setelah itu lalu diambil Abdul Muthalib unta tadi, maka bulik sidin tadi ke Makkah. Sampai ke Makkah, lalu di Yawisidin rakyat-rakyat yang ada di Makkah tadi untuk berjauh dulu sementara, maka dipanggil seberataan berkumpul lalu turakan ke gunung memukim. Sampai ke gunung, Abu Muthalib ini sidin cangang ke kanan cangang kiri. Kenapa? Karena hendak melihat kebesaran Tuhan. Kayak apa Tuhan hendak apa membantu Ka'bah. Caranya congong sidin ke kanan ke kiri. Jadi Raja Abraha ini ketika hendak berangkat ke Makkah, mulai Wadi Muhasyar tadi, hendak ke Makkah, gajah itu biar kada mau ini berdiri, nya duduk dan berdiri sampai dipukul oleh Naba. Raja Abraha kada mau berdiri. Tapi bila dibilokkan ke Yaman, hendak bukahnya, hendak bulik paling. Tapi bila hendak dibusing pulang ke Makkah, kada mau pulangnya, duduk pulang. Duduk pulangnya ada hendak. Bingung Raja Abraha. Akhirnya datanglah apa? Burung ababil daripada pihak sebelah laut datang. Disitulah Abu Muthalib melihat banyak burung. Jadi burung itu jumlahnya, riwayat mengatakan jumlahnya 20.000 ekor. Burung ababil itu 20.000 ekor. Banyak datang menuju ke tempat Raja Abraha tadi. Burung itu tadi. Burung itu kada suah belum dilihat manusia. Gulunya panjang, kepalanya hilang, patuknya atau jika kita muntungnya abang. Ada suah belum melihat burung ababil. Burung ini seikung burung nang 20.000 tadi. Seikung burung membawa batu 3 buting. Di muntungnya sebuting, di tangannya 2 atau di betisnya 2, hanya 2 tangannya. Berarti 3. Seikungnya burung itu 3. Batu apa? Batu bangaran sajil. Datang daripada api neraka, batu sajil. Batu itu gandalnya seperti biji kacang humus, halus ya deh, seperti biji kacang humus. Dalam kitab itu kan biji seperti biji kacang humus. 3 buting, di muntung sebuting, di tangan 2, 3. Dan batu itu bertulisan nang pacangan dikanakan ini bertulisan. Misalnya si anu warnanya bertulisan, maka ada kawan mana-mana bila kimbainya lo ngomong batu tadi ke mana aja tuh tulisan dah batunya nang bacangan dikanakannya tadi. Setelah itu lalu datang burung tadi, ditimbainya batu tadi. Setiap kali rakyat Raja Abraha ini ketika kanak nya kan bubuhan anu ini bila perang ini kan betupinya topi nang besi itu. Tembus topi besi itu, sudah tembus pulang ke otak batu tadi. Sesudah ke otak ke parut tembus, itu dalam kitab itu Pak. Setelah itu pulang tembus ke mana? Ke parut gajah tadi. Setelah itu tembus ke bumi. Apabila karena batu sajil itu sebagaimana dikatakan di ayat Quran surah Al-Fil oleh antara kait, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka menjadikannya seperti apa? Seperti daun yang dimakannya ulat. Di daun itu harga makan ulat, nah bagaimana kerupusan ulat lagi hilang.
Bila kana tuh kayak apa, nah dagingnya tak kuyakan. Bagaimana hancur dagingnya, meluluh. Bila kana betul tadi. Akhirnya habis manusianya. Tak tinggal berdua lagi. Seikung rakyat Raja Najasyi, seikungnya Raja Abraha. Kenapa jadi tertinggal? Supaya ini buka perlu ke kampungnya, supaya di orang kampung tahu ini gara-gara anak mancur Ka'bah. Supaya jarak bukalah rakyat yang seikung ini ke mana? Ke negeri Habsyi, ke tempat Raja Najasyi. Sampai ke situ melihat Raja Najasyi bahwa burung tukun pakai batu tadi habis, awaknya luluhan hancur. Dan kayak itu juga Raja Abraha tadi. Jadi sudah sampai ke negeri Yaman, maka ditukun oleh apa? Oleh burung tadi, ditimbainya batu tadi, maka luruhan hancur seluruh tubuhnya Raja Abraha tadi. Nah itulah kisah sebelum lahirnya Nabi kita, yaitu 55 hari lagi lahir. Riwayat mengatakan. Nah, makanya dikatakan Nabi lahir itu tahun gajah. Itu kisah gajah tadi. Oh, gajahnya benar. Gajah itu sudah benar bang nih. Ada halus gajah. Nah jadi ini aja yang ulun kisahkan nah. Nah kita ini besar alam ini lawas bang. Ada lawas untuk mata biar. Nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.